pasal 4 ayat 22 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubung asa tertentu dan sumber tertentu. Jasa konstruksi sewa tanah atau bangunan pengalihan hak atas tanah atau bangunan hadiah undian dan lainnya. Bagian dasar hukumnya: pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketiga, PP Nomor 9 Tahun 1996, PP Nomor 5 Tahun 2002 Pajak penghasilan atas dari perowahan dan atau pembangunan. Objek pajak: sewa tanah bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, kantoran, pertokoan, gudang pertemuan, termasuk bagiannya, rumah kotor, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah berupa meliputi penjualan tukar-menukar, perjanjian, pemintaian hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah, bangunan, beserta perubahannya. Berikutnya pengecualian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.0/2019, instansi pemerintahan tidak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi. Berikut ada dua penjelasan terkait hal tersebut. Bisa teman-teman baca atau pause video. Berikutnya di sini dijelaskan, dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat 2. Di sini diberikan 7 penjelasan terkait hal tersebut, dan yang pertama saya berikan, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto penghasilan kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Itu salah satu contohnya, dan lainnya bisa teman-teman baca dan pause videonya. Berikut ini ada tarif umum. Yang pertama, sewa tanah bangunan. Yang kedua, pengalihan tanah bangunan. Yang ketiga, kontraktor pelaksana. Keempat, kontraktor perencanaan atau pengawas. Dan yang terakhir, pekerjaan konstruksi terintegrasi. 5 hal ini yang menjadi penjelasan terkait tarif umum bisa teman-teman baca dan atau mungkin bisa di pause videonya. Dan ini perubahan tarif PPh usaha jasa konstruksi sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 berlaku mulai 21 Februari 2022. Ada 7 penjelasan terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan jasa konsultasi konstruksi. Bisa teman-teman baca sekalian terkait tarif lamanya dan tarif barunya. Berikut ini kesimpulan berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dapat disimpulkan bahwa objek pajak penghasilan adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri. Penghasilan yang berasal dari Indonesia meliputi penghasilan yang diperoleh dari usaha, jasa, dividen, bunga, sewa, hadiah, dan sebagainya yang diperoleh dari wilayah Indonesia. Sedangkan penghasilan dari luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari wilayah di luar Indonesia seperti gaji, sewa, dividen, atau bunga deposito yang diperoleh dari luar negeri. Dengan demikian, pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPh
sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.